Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Suara Mistis. Channel yang menyuguhkan tentang cerita-cerita mistis dan cerita horor yang diangkat dari kisah nyata maupun dari cerita fiksi yang bisa kita ambil hikmahnya dari cerita atau narasi berikut ini. Dengan nama, tokoh dan tempat yang sudah kami ganti, dalam tayangan kali ini kami akan menceritakan tentang tali pocong, ritual terlarang yang membawa petaka. Desa Karangjati selalu tenggelam dalam keheningan yang menyesakkan saat malam mulai turun. Jalan setapak yang membelah ladang kering hanya diterangi lampu minyak dari rumah-rumah tua yang jaraknya saling berjauhan. Di sanalah Dika hidup, seorang pemuda sederhana yang lebih banyak menghabiskan waktunya mengurus ibunya yang terbaring, lemah di dipan bambu yang sama sejak 2 tahun terakhir. Rumahnya kecil, berdinding anyaman bambu, beratap seng yang berkarat, dan terletak agak di pinggiran desa, dekat kebun tua yang konon pernah menjadi lokasi pesugihan. Sehari-hari Dika mencari nafkah dengan membantu warga menebas ilalang, menggembala kambing, atau sekadar membetulkan pagar kayu. Ia tidak banyak bicara, dan tidak banyak pula yang memerhatikannya, kecuali satu sosok yang begitu sering singgah dalam pikirannya. Rara. Rara adalah kebalikan dari Dika. Cerah, ceria, dan selalu tampak bercahaya, seperti matahari yang menyusup di antara rerimbun pohon siang hari. Ia anak sematawayang dari Pak Lurah, dihormati dan dijaga dengan penuh kehormatan. Bila Rara lewat, jalanan desa seolah berdenyut lebih hangat. Para pemuda bersiul diam-diam, ibu-ibu tersenyum sambil membenarkan, "Selendang, tapi Dika?" Ia hanya berdiri di balik pohon, menunduk, menggenggam topinya erat-erat, menahan debaran jantung yang seperti akan meledak. Ia mencintainya dalam diam, dalam tatapan-tatapan yang tak pernah dibalas. Ia bahkan menyimpan potongan pita merah yang pernah jatuh dari rambut Rara ketika melintas di dekat ladang. Benda kecil itu dibungkusnya rapi dalam kain putih dan disimpan di bawah bantal, seolah bisa membantunya merasa lebih dekat dengan gadis itu. Namun malam demi malam, tatapan kosong Rara kepada Dika membuat hatinya remuk perlahan, apalagi saat mendengar kabar bahwa Rara mulai dekat dengan Reza, anak kepala dusun, yang gagah dan sering pulang membawa sepeda motor berkilap dari kota. Dika mulai gelisah, tidur tak nyenyak, dan tubuhnya kian kurus. Ibu Dika memperhatikan perubahan anaknya dengan cemas, tapi terlalu lemah untuk bertanya. Suatu malam, saat bulan menggantung pucat di atas dahan beringin tua, Dika terbangun dari mimpi aneh. Dalam mimpinya, ia berdiri di tepi makam, dikelilingi kabut putih yang mengambang seperti asap dupa. Dari kejauhan muncul sosok wanita berpakaian putih, rambut terurai panjang, membawa setangkai bunga kantil. Wanita itu berjalan perlahan, menyentuh dadanya, lalu berbisik, "Kalau kau ingin dia mencintaimu, panggil aku." Dika terjaga dengan tubuh basah oleh keringat dingin, tapi anehnya, aroma bunga kantil masih tercium di sekelilingnya. Saat ia menoleh ke jendela, tirai tipis itu bergerak sendiri, meski malam benar-benar sunyi tanpa angin. Besok harinya, kegelisahan Dika berubah menjadi tekad. Ia bertanya-tanya ke beberapa orang tua desa, bertingkah seolah hanya ingin tahu cerita-cerita masa lalu. Dari seorang penjual jamu tua di pasar, ia mendengar tentang Mbah Saroh, dukun tua yang tinggal di pinggir hutan sebelah barat, hutan yang disebut warga sebagai alas Nduwur, tempat di mana dunia yang kasat dan tidak kasat bertemu. Kalau cuma pengasihan, Mbah Saroh bisa. Tapi kau harus tahu, dia tak lagi membantu manusia. Dia bicara dengan yang sudah mati, ujar si penjual sambil menatap mata Dika dalam-dalam. Namun bagi Dika, tak ada lagi yang lebih menakutkan daripada kehilangan Rara. Cinta yang tak pernah tumbuh balas kini menjelma menjadi obsesi yang perlahan menggiringnya ke jalan terlarang. Dan pada malam ke-13 setelah mimpi itu, dengan sebatang lilin kecil dan seikat bunga kantil curian dari makam tua, Dika melangkah ke dalam kegelapan alas, Nduwur mencari Mbah Saroh dan membuka gerbang yang seharusnya tak pernah disentuh. Langkah Dika menapaki jalan setapak menuju hutan di barat desa terasa berat, seolah ada ribuan mata tak kasat mata yang mengawasinya dari balik rimbun pepohonan. Malam itu langit tak berbintang, dan kabut turun lebih cepat dari biasanya. Kabut
Tipis yang menggantung di permukaan tanah membuat cahaya lentera di tangannya tampak redup dan tercekik. Namun Dika tak gentar. Ia sudah terlalu lama hidup dalam bayang-bayang cinta yang tak pernah menyentuh balik. Dan malam ini, ia akan mengubah takdirnya. Di ujung hutan itu, berdirilah sebuah gubuk reot yang tampak seperti tak berpenghuni. Dindingnya terbuat dari papan tua yang menghitam dimakan lumut, dan atapnya sebagian sudah runtuh. Tapi dari celah-celah papan itu, tercium aroma kemenyan dan terngiang lantunan suara lirih yang tak bisa dikenali bahasanya. Suara itu seperti gumaman dari dua arah yang saling bersahutan, satu dari dunia ini, satu lagi, entah dari mana. Dika menggenggam tangkai lentera lebih erat. Ia berdiri di depan pintu dan mengetuk perlahan. Tidak ada jawaban, namun pintu itu terbuka sendiri dengan derit panjang yang seolah menjerit. Di dalamnya duduklah seorang wanita tua berjubah hitam, tubuhnya bungkuk dan rambutnya panjang menjuntai ke lantai, berwarna keabu-abuan seperti abu yang membeku. Matanya tak lepas dari mangkuk tanah liat yang mengepulkan asap. Di sekelilingnya tergantung tulang-tulang kecil yang dipoles menjadi manik, dan seutas tali putih yang dililit seperti ular di dinding belakang. Sudah lama kau ditunggu. Suara Mbah Saroh serak, dalam dan menggema seperti keluar dari sumur tua. Dika terkejut, ia belum sempat bicara. Mbah Saroh mengangkat wajahnya perlahan, menatap Dika dengan mata yang sudah tak memiliki putih mata, hanya kegelapan kelam seperti dasar danau tak berdasar. Apa yang kau kejar bukan cinta, tapi obsesi. Dan obsesi bisa memanggil yang tidak seharusnya. Dika menelan ludah. Ia berusaha menguatkan hati. Saya ingin dia mencintaiku, hanya aku. Tak peduli caranya. Mbah Saroh tersenyum kecil, tapi senyumnya dingin, seperti ukiran kayu di peti mati. Ia meraih sekantong kecil berisi bunga kantil yang sudah menghitam dan mengeras. Lalu ia mengeluarkan sehelai kain putih panjang yang dibungkus dengan hati-hati. Tali pocong, katanya. Tapi bukan ini yang akan digunakan. Kau harus mengambilnya sendiri dari makam yang masih hangat, yang belum 7 malam bersatu dengan tanah. Jika tidak, ikatannya tak akan kuat. Dika terdiam. Ia tahu itu berarti mencuri dari orang mati, tapi pikirannya sudah dipenuhi wajah Rara, senyumnya yang indah, dan tatapan matanya yang selama ini tak pernah menyapa. Saya sanggupi. Katakan caranya. Mbah Saroh mulai menyiapkan tempat ritual di tengah gubuk. Ia melukis lingkaran merah, darah ayam di lantai, meletakkan 5 kuntum kantil di titik-titik tertentu, dan di tengahnya diletakkan cermin hitam pekat. Kembang kantil akan jadi penuntun jiwa, tali pocong sebagai pengikatnya, dan darahmu sendiri sebagai tumbalnya. Tapi ingat, jika kau langgar perjanjian ini, kau tak hanya kehilangan cinta, kau kehilangan jiwamu. Angin tiba-tiba berembus, kencang dari celah-celah papan. Lentera padam. Dika mendengar bisikan suara-suara dari luar gubuk, dari balik hutan, dari bawah tanah. Bisikan itu bukan hanya satu, melainkan banyak. Berlapis, seperti jeritan-jeritan yang diredam. Mbah Saroh menengadah, lalu menatap Dika dengan intens. Malam berikutnya, saat bulan mati, bawalah tali itu. Aku akan memanggil cinta untukmu, tapi ingat, sekali dipanggil, dia tak akan mau kembali. Ketika Dika melangkah keluar dari gubuk, udara terasa lebih dingin dari sebelumnya. Hutan seperti berubah, daun-daun tak bersuara. Langkah kakinya terdengar sangat nyaring, seolah tanah pun menolak keberadaannya. Dan di kejauhan, di arah pemakaman, desa ia melihat seberkas cahaya redup, seperti lentera, tapi melayang. Malam itu Dika tak tidur. Ia duduk di dekat ibunya yang mengigau, menyebut-nyebut nama lama yang belum pernah ia dengar sebelumnya. Sambil menggenggam pisau kecil yang akan ia gunakan untuk menggali, Dika hanya menatap keluar jendela. Pohon di depan rumah bergerak pelan tertiup angin, dan dari balik dedaunannya, tampak sepasang mata mengintip, bukan mata manusia, tapi mata yang menyala merah dalam gelap. Besok malam adalah malam bulan mati. Malam saat cinta akan dipanggil, dan setan akan menagih janjinya.
Langit desa Karangjati malam itu benar-benar gelap. Tidak ada bulan, tidak ada bintang. Hanya gulita yang menggantung pekat di atas tanah yang lembab dan berbau tanah basah. Jangkrik bersuara parau, seolah memberitahu bahwa malam itu bukan malam biasa. Angin berhenti berembus sejak matahari tenggelam, menyisakan hawa pengap yang menggantung aneh di udara. Malam bulan mati telah tiba. Dika melangkah cepat menyusuri jalan tanah menuju gubuk Mbah Saroh. Di balik punggungnya, dibungkus kain hitam dan dimasukkan ke dalam karung, tersembunyi tali pocong yang ia curi dari makam seorang wanita muda bernama Lastri yang meninggal karena kecelakaan seminggu lalu. Makamnya masih lembab saat Dika menggali dengan tangan sendiri. Bau tanah bercampur wangi kemenyan dan sisa darah segar dari luka yang terbuka. Tangannya gemetar saat ia membuka kain kafan dan menggunting seutas tali dari pergelangan kaki mayat itu. Namun yang lebih membuatnya gemetar bukan bau busuk atau kematian, tetapi suara samar yang menggumam dari dalam makam, seperti helaan napas terakhir yang tak selesai. Kini, di dalam gubuk Mbah Saroh, tali itu terbentang di atas lantai, tanah yang dilapisi daun sirih dan bunga kantil putih. Kembang-kembang itu terlihat mekar tak wajar, seperti belum pernah dipetik, padahal telah dibawa berhari-hari. Di tengah ruangan, lilin hitam menyala dengan api yang tak berkedip. Cermin hitam yang sama seperti sebelumnya diletakkan di depan. Dika memantulkan bayangannya yang tampak buram samar dan berbeda. Matanya di cermin tampak gelap, seolah di balik kelopaknya ada sesuatu yang mengintip keluar. Mbah Saroh mulai melantunkan mantra dengan suara rendah, patah-patah, seperti nyanyian dari zaman yang terlupakan. Setiap kata yang diucapkannya menggema di dalam gubuk, dan lilin-lilin kecil di sudut ruangan ikut bergetar seperti terpengaruh oleh napasnya. Ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam mangkuk berisi darah ayam, lalu mengoleskannya ke bibir Dika. "Buka mulutmu," bisiknya dengan tangan. Gemetar Dika membuka mulut. Mbah Saroh menjatuhkan satu tetes darah Dika sendiri ke lidahnya. Rasanya seperti logam yang hangus, panas, getir dan seolah membakar tenggorokan hingga ke perut. Jiwa sudah terpanggil. Cinta sudah ditambatkan, gumam Mbah Saroh sambil meletakkan tali pocong itu tepat di atas bara dupa. Kembang kantil disebar di sekeliling, dan satu persatu dibakar. Saat bunga pertama terbakar, bau harum menyebar cepat, harum yang manis, namun terlalu pekat, seperti wangi bunga di kamar jenazah. Dika merasa pusing. Bunga kedua terbakar, lalu yang ketiga. Angin yang tadinya mati tiba-tiba berhenti total, benar-benar tak ada gerakan udara. Daun-daun di luar, diam. Asap dari kembang kantil mengepul perlahan dan membentuk pola di udara, seperti tangan yang menari. Dika memandangi asap itu dan mulai melihat bayangan Rara sedang tersenyum padanya. Tapi senyum itu tak seperti senyum hangat yang sering ia bayangkan. Senyum Rara di dalam asap itu miring, ganjil, seolah bukan datang dari hati, melainkan dari sesuatu yang mencoba meniru wajahnya. Ketika bunga terakhir terbakar, tiba-tiba lentera padam dengan sendirinya. Ruangan tercekik dalam gelap, dan hanya suara nafas Mbah Saroh yang terdengar. Panjang, lambat, seperti makhluk yang tengah tidur dan baru terbangun. "Jangan pernah memutus ikatan sebelum waktunya," suara Mbah Saroh terdengar berat dan tajam. "Kalau kau langgar, dia tidak akan pergi. Tidak akan pernah." Dika tidak menjawab, tubuhnya kaku. Ia tidak tahu apakah dirinya sedang menangis, takut, atau senang. Ia hanya tahu satu hal, Rara akan datang padanya. Ia telah memanggil cinta yang selama ini tak berbalas. Namun yang tak ia sadari, cinta yang dipanggil dengan paksa tidak pernah datang sendirian. Dan malam itu saat Dika pulang dengan tubuh lemas dan darah masih menetes dari jarinya, bayangan di belakangnya tidak hanya miliknya. Di antara pepohonan, sosok samar dengan rambut panjang mengikuti langkahnya tanpa suara. Ia membawa bunga kantil yang belum layu dan senyuman yang tidak pernah ia miliki semasa hidup. Pagi itu sinar matahari tampak pucat, menyinari desa Karangjati dengan warna keemasan yang dingin. Dika baru saja selesai menyiram tanaman di halaman rumah ketika ia mendengar langkah kaki ringan di belakangnya. Saat ia menoleh, jantungnya serasa berhenti berdetak. Rara berdiri di sana.
Tanpa senyum, tanpa ucapan, hanya menatap lurus ke arahnya. Mata indah itu kini tak berbinar seperti biasanya, kosong, dalam. Seolah tak sedang melihat Dika, tapi sesuatu yang berdiri di belakangnya. Ia mengenakan gaun putih sederhana, rambutnya tergerai berantakan, sebagian menempel di pipinya yang pucat. Namun sebelum Dika bisa bicara, Rara melangkah maju dan memeluknya erat, erat sekali, seolah tak ingin dilepas, seolah tubuhnya mencari kehangatan yang tak pernah bisa ia rasakan lagi. Dika berdiri mematung, bingung antara kaget dan bahagia. Hatinya berdebar, namun ada sesuatu dalam pelukan itu yang terasa salah. Tubuh Rara dingin, bukan seperti orang yang baru berjalan di pagi hari, tapi dingin seperti batu yang direndam dalam air malam. Tapi Dika menepis pikirannya. Ia menganggap semua ini adalah buah dari pengorbanan dan ritual semalam. Mereka mulai sering bersama. Rara datang tanpa dijemput, duduk diam di samping Dika berjam-jam, bahkan tidur di rumahnya tanpa pernah meminta izin atau menunjukkan canggung, seolah hidupnya memang selalu untuk Dika. Namun ada yang ganjil, ia hanya bicara bila ditanya, dan jawabannya pun pendek, kadang tak nyambung. Tatapannya sering kosong, menembus Dika, dan terhenti di jendela, mengarah ke pemakaman desa yang hanya berjarak beberapa ratus meter dari rumah. Setiap malam Dika terbangun oleh aroma bunga kantil yang menyengat. Harumnya menusuk hidung, manis tapi membuat kepala pening dan mual. Ia mencari sumbernya tapi tak pernah menemukannya. Kamar tempat Rara tidur pun terasa lebih dingin dari bagian rumah lainnya. Angin selalu berdesir dari sudut yang sama, seolah ada celah tak terlihat yang menghubungkan rumah itu dengan tempat lain. Kadang Dika terbangun dan melihat Rara berdiri menghadap dinding diam kaku. Beberapa kali ia mendapati jemari Rara mencengkeram erat bantal hingga berbunyi seperti tulang yang retak. Tapi begitu ia bertanya, Rara hanya menoleh perlahan dan berkata lirih, "Aku hanya ingin bersamamu selamanya." Keganjilan itu terus bertambah. Rara tidak pernah makan. Bahkan ketika Dika menyajikan makanan favoritnya, ia hanya menatap piring, lalu tersenyum tipis dan berkata, "Aku sudah kenyang." Tubuhnya pun tidak berubah, tidak lelah, tidak lapar, tidak pernah berkeringat. Bahkan jejak kakinya kadang tak ada di lantai yang berdebu. Suatu malam saat Dika terbangun karena mencium bau busuk menyengat yang bercampur aroma bunga kantil, ia mengikuti sumbernya ke dapur. Di sana ia melihat Rara duduk membelakanginya, memandangi cermin tua yang tergantung di dinding. Wajahnya terlihat dalam pantulan itu, tapi bukan wajah yang dikenalnya. Kulitnya pucat kehijauan, matanya gelap dan dalam, bibirnya membiru seolah mati lemas. Tapi yang paling mengerikan adalah senyumannya. Senyum lebar dan kaku seperti diukir paksa di wajah yang tak lagi hidup. Dika mundur perlahan, jantungnya hampir meledak. Namun saat ia menoleh kembali, Rara sudah tidak ada, hanya aroma kantil yang menggantung di udara. Paginya Rara kembali seperti biasa. Duduk diam, menyisir rambutnya dengan tenang seolah malam itu tidak pernah terjadi. Tapi Dika mulai merasa takut. Ia masih mencintai Rara, atau setidaknya bayangan Rara yang dulu. Tapi makhluk yang kini tinggal bersamanya, bukan Rara yang ia kenal. Dan setiap kali malam datang, dan bau kantil menyebar perlahan di seluruh rumah, Dika mulai bertanya-tanya dalam hati, apakah yang ia panggil benar-benar cinta, ataukah ia sudah membuka pintu yang seharusnya tidak pernah disentuh manusia? Hanya selang beberapa hari setelah kebersamaan Dika dan Rara dimulai, sebuah kabar buruk mengguncang desa Karangjati. Bagas, sahabat lama Dika sejak kecil, ditemukan meninggal mendadak di kamarnya. Tubuhnya kaku, mata melotot ke langit-langit, seolah melihat sesuatu yang tak seharusnya dilihat manusia. Lidahnya menjulur, dan jemarinya mencakar-cakar lantai kayu seperti mencoba kabur dari sesuatu atau seseorang. Warga desa menyangka itu serangan jantung. Ayah Bagas menerima kepergian anaknya dengan pasrah, meski penuh duka. Tapi Dika tahu, ada sesuatu yang tak wajar. Karena malam sebelum Bagas meninggal, mereka sempat bertemu. Duduk di warung kopi dekat pos ronda, Bagas sempat tertawa geli sambil melirik Rara yang sedang melintas bersama Dika. "Aneh bener pacar barumu itu, Dik. Cantik sih, tapi tatapannya kayak mayat hidup." Kalimat itu enteng, penuh guyon,
Tapi, membuat Dika tidak nyaman. Saat pulang, ia sempat melihat sesosok bayangan putih berdiri di pojok gang rumah Bagas. Bayangan itu diam, seperti menunggu. Saat Dika menoleh sekali lagi, sosok itu sudah hilang. Sejak hari kematian Bagas, gangguan demi gangguan mulai menyerang Dika. Tiap malam, ia dibangunkan oleh suara tangisan lirih dari dapur. Saat ia datangi, tak ada siapa-siapa. Kadang ia mendengar ketukan di jendela, 3 kali pelan tapi pasti. Meski ketika diperiksa tak ada seorang pun di luar sana. Kadang ia menemukan daun kantil basah menempel di kaca, seperti dilem dari luar. Dan tiap pagi udara di kamarnya serasa lebih berat, lebih dingin, lebih sepi. Mimpi buruk datang nyaris tiap malam. Dalam mimpi, ia berdiri di tepi kuburan Lastri, perempuan yang tali pocongnya ia ambil. Di tengah kabut yang menggulung, sesosok pocong muncul. Kepala pocong itu miring, seperti patah. Matanya kosong, namun tatapannya tajam menembus dada. Mulutnya terkunci oleh kain kafan, tapi suara tangisan mengerikan mengalun dari tubuhnya. Ketika Dika berlari, pocong itu melompat mendekat tanpa suara, hanya kehadiran yang semakin dekat dan dingin. Pagi harinya, Dika sering menemukan bekas tanah basah di dalam rumah. Ia membersihkannya sambil bergidik, tak mampu mengucap satu doa, pun Rara pun makin aneh. Kadang saat tidur, ia menangis pelan seperti anak kecil. Dalam tidurnya, ia menyebut nama-nama yang membuat bulu kuduk Dika berdiri. Lastri, Pak Karto, Sri, Bagas. Beberapa nama itu adalah orang-orang yang sudah meninggal. Ada yang memang sudah lama wafat, tapi sebagian baru-baru ini. Puncaknya adalah ketika ibunya Dika jatuh sakit. Tanpa gejala awal, tubuhnya melemah, kulitnya menguning, dan ia sering meracau dalam tidur. Kadang menyebut nama Dika dengan suara lirih, seolah memanggil dari tempat yang jauh. Kadang menangis dan berkata, "Ada yang duduk di pojok kamar, Nak. Dia tidak mau pergi." Dika makin dihantui perasaan bersalah. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa ini hanya kebetulan, bahwa ibunya memang sudah lemah. Tapi hatinya tahu, semua ini adalah bayaran. Tumbal. Satu persatu, orang-orang yang dekat dengannya mulai menjadi sasaran. Dan di setiap kematian, di setiap tangis, selalu ada bau itu, bunga kantil. Wangi manis yang kini membuatnya mual. Wangi yang dulunya ia harapkan membawa cinta, kini menjadi pertanda bahwa sesuatu yang kelam telah datang dan tak mau pergi. Dika mulai menyadari satu hal yang mengerikan. Ikatan itu bukan hanya menarik Rara. Padanya, ikatan itu juga mengundang sesuatu yang lain. Sesuatu yang lapar akan nyawa. Hari-hari yang diwarnai teror dan kematian mulai membuat Dika kehilangan arah. Ia tidak bisa makan, tidak bisa tidur. Tubuhnya kurus, matanya sayu, dan pikirannya penuh dengan suara-suara aneh yang terus berbisik dalam kegelapan malam. Suara yang sama lirih dan serak mengucapkan kata-kata yang tak pernah ia mengerti sepenuhnya, kecuali satu kalimat yang selalu diulang. Janji sudah dibuat, darah sudah dibayar. Dalam keputusasaan, Dika memutuskan kembali ke tempat satu-satunya yang bisa memberi jawaban, gubuk Mbah Saroh. Namun saat tiba di sana, ia hanya menemukan puing-puing hangus. Tanahnya hangat seperti baru saja terbakar. Dan di antara abu tercium bau dupa menyengat yang menusuk ke dalam paru-paru. Tak ada jejak manusia, tak ada tanda kehidupan, hanya sehelai kain putih terbakar setengah, tergantung di ranting pohon, kering, dan di ujungnya, bunga kantil yang menghitam dan rontok satu persatu. Seolah dunia gaib yang selama ini tersembunyi, kini perlahan menelan semua yang berkaitan dengannya. Dika mulai mencari pertolongan ke tempat lain. Ia mendatangi seorang kiai tua bernama Kiai Barzah, yang dikenal masih menjaga ilmu syar'i warisan leluhur. Di bawah penerangan lampu minyak, Kiai Barzah mendengarkan kisah Dika dengan mata tertutup. Tangannya memegang tasbih yang bergetar, halus di sela jari. Setelah lama diam, Kiai itu hanya mengucap satu kalimat pelan. "Kau tak memanggil cinta, Nak. Kau membangunkan arwah yang belum ikhlas. Kau mencuri tali pemisah antara dunia." Ritual pemutusan ikatan pun disiapkan. Dika diminta puasa 3 hari, lalu mandi dengan air 7 sumur.
dan membawa tali pocong ke tempat asalnya. Malam ritual, ia duduk dalam lingkaran doa bersama sang kiai, dikelilingi dupa harum dan cahaya remang lilin. Namun, sebelum ayat pertama selesai dibacakan, angin kencang menerjang dari segala arah. Api lilin padam serentak, dan suara tangisan panjang menggema dari arah pepohonan. Tali pocong di tangan Dika tiba-tiba berdenyut. Hidup, seolah nadi berjalan di dalamnya. Ia melemparkannya, tapi tali itu melingkar sendiri dan melata seperti ular. Merayap ke tubuh Dika, membelit lengannya erat dan menorehkan luka merah. Kiai Barzah menyuruhnya tetap membaca doa. Namun tiba-tiba tubuh Kiai tua itu terguncang keras, matanya mendelik, mulutnya berbuih sambil mengucap, "Dia tidak mau pergi. Sudah diberi jalan, tapi kau yang mengingkarinya." Keesokan harinya, Kiai Barzah terbaring lemah. Tubuhnya seperti kosong dan ia tak bisa berbicara lagi. Dika harus pulang dengan hati yang lebih kalut daripada sebelumnya. Gangguan kian menjadi. Pocong yang sebelumnya hanya hadir dalam mimpi kini muncul di lorong rumah. Kepalanya miring, wajahnya membusuk, matanya bolong, dan dari sela mulut yang membiru itu terdengar suara desis, "Balikan, balikan apa yang kau ambil." Setiap malam tali pocong itu berpindah tempat sendiri. Pernah ia simpan dalam kotak dan dikubur. Tapi keesokan harinya sudah tergeletak di samping tempat tidur, basah dan berlumuran tanah kuburan. Dan Rara, oh Rara, tubuhnya mulai berubah. Wajah cantiknya kini pucat kebiruan. Kulitnya mulai membusuk di bagian leher dan tangan, seperti makhluk yang perlahan kehilangan bentuk manusianya. Suaranya serak dan matanya kadang menatap Dika dengan sorot kosong, kadang dengan kebencian yang menusuk tulang. Malam-malam berikutnya, Dika sering mendengar suara geraman dan tawa perempuan tua yang menggema dari dalam tembok rumah. Suara itu memanggil namanya, memintanya menyelesaikan perjanjian yang sudah ia langgar. Kini, cinta yang ia idamkan telah berubah menjadi kutukan yang mengurungnya dalam lingkaran maut. Dika tahu, waktunya hampir habis. Jika ia tidak segera mengembalikan apa yang ia ambil, bukan hanya nyawanya yang terancam, tapi jiwanya. Dan di balik semua teror itu, satu kesadaran menghantamnya kuat-kuat. Tak ada cinta yang gratis di dunia gaib. Setiap permintaan selalu dibayar dengan darah atau nyawa. Malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Langit gelap tanpa bintang diselimuti awan tebal yang menutupi cahaya bulan. Angin malam berdesir pelan, membawa aroma bunga kantil yang menyesakkan dada. Dika berdiri di tepi makam, tangan gemetar, memegang tali pocong yang kini terasa lebih berat dari sebelumnya, seperti memikul beban dosa yang tak bisa ia lepaskan. Di sebelahnya kembang kantil putih, bunga yang menjadi penanda kutukan tergeletak diam, siap dibakar. Ia berniat mengembalikan semuanya, memohon maaf, dan menebus kesalahan yang sudah ia lakukan. Berulang kali, ia membisikkan doa dan kata-kata penyesalan. Namun di tengah kesunyian yang mencekam, Dika mulai merasakan sesuatu yang tidak beres. Ada gerakan di sekitar makam, seperti sosok yang mengintai dari balik bayang-bayang pohon. Tak lama, suara langkah kaki lembut terdengar, makin lama makin dekat. Tiba-tiba, bayangan putih muncul di hadapannya. Dika terkejut dan jantungnya hampir meledak saat melihat wajah itu. Wajah yang dulu ia kenal, wajah Rara. Tapi sekarang, wajahnya sudah mengerikan. Pucat, membusuk, matanya melotot keluar dari rongganya. Bibirnya merekah, memancarkan bau busuk yang menusuk hidung. Tubuhnya tampak terbungkus kain kafan yang kotor. Dan di lehernya tergantung tali pocong yang dulu Dika curi. Sudah terlambat, Dika. Suara itu bergetar, serak, seperti datang dari kedalaman tanah. Dika terperangah, tubuhnya membeku. Sosok Rara itu melangkah maju, bergerak lebih cepat dari yang bisa Dika bayangkan. Dalam sekejap, pocong itu melompat ke arahnya, menyerang dengan kekuatan yang luar biasa. Dika terjatuh tersungkur ke tanah, dan tali pocong yang ia pegang terlepas dari tangannya. Angin dingin bertiup kencang, menghempaskan kembang kantil yang ada di tanah, hingga api yang telah siap menyala padam begitu saja. Dika berlari, mencoba, menghindar,
Namun langkahnya terasa berat, seperti diinjak oleh kekuatan tak terlihat. Ia berdoa dalam hati, berharap bisa melarikan diri dari kutukan ini, berharap bisa mengembalikan semua yang telah ia curi. Tetapi setiap langkahnya justru semakin tersandung oleh bayangan dan suara bisikan yang mengerikan. Janji, kamu melanggarnya. Dengan tubuh lelah dan penuh luka, Dika akhirnya terjatuh di dekat pemakaman yang terbuat dari batu hitam. Ia tak bisa bangun lagi, jiwanya terasa lepas dari raga, dan mata pun semakin kabur. Dalam sekejap, ia hilang kesadaran, terjatuh dalam kegelapan yang sangat pekat. Pagi harinya, warga desa Karangjati menemukan Dika tergeletak di tengah jalan. Tubuhnya terkulai lemas, linglung, dan matanya kosong, seolah baru saja melalui sesuatu yang mengerikan. Ia tak bisa mengingat apa yang terjadi semalam, hanya gelap hampa dan suara tangisan yang terus mengiang di telinganya. Bahkan ketika ia mencoba menjelaskan, kata-katanya tak bisa tersusun dengan benar. Dika hanya bisa mengucap, aku, salah. Namun Rara, gadis yang selama ini menemaninya sudah menghilang tanpa jejak. Tak ada yang tahu kemana ia pergi. Rumah Dika terasa hampa, kosong. Hanya ada aroma bunga kantil yang menyengat di udara, seperti datang dari sebuah dunia lain, yang tak bisa dijangkau oleh manusia biasa. Konon, tiap malam Jumat Kliwon, aroma bunga kantil itu akan kembali, menyelimuti rumah tua Dika. Suara tangisan, wanita terdengar lirih dari balik jendela yang sudah lama terkunci rapat. Dan pada malam-malam itu orang-orang yang berani mendekat ke rumah Dika akan merasakan suhu yang menurun drastis, seperti ada yang mengintai dari dalam kegelapan, menunggu untuk membawa mereka ke dalam dunia yang sama dengan yang Dika alami. Dan legenda itu terus hidup, mengalir dari mulut ke mulut. Tentang Dika yang terjebak dalam kutukan, tentang Rara yang hilang, dan tentang tali pocong yang tak bisa diputuskan. Sebuah kisah tentang cinta yang salah, yang berakhir dengan pengorbanan tak terhingga, dan kutukan yang tak akan pernah berakhir.